Perkenalkan, nama saya Muhammad Aceh Maulana Ibrahim. NIM saya 28921502575. Saya mahasiswa Pancasakti Bekasi University dari Prodi Manajemen, mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampunya Ibu Merintan Berliana SE AK CA MAI. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi. Yang pertama, pengertian, tahapan, dan contoh soal. Pengertian siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan ditutup dengan jurnal penutup. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi. Ada beberapa tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, identifikasi transaksi. Kedua, analisis transaksi. Ketiga, pencatatan transaksi dalam jurnal. Keempat, posting buku besar. Kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Keenam, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Ketujuh, menyusun jurnal penutup. Kedelapan, tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Selanjutnya, identifikasi akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasi oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Selanjutnya, pencatatan transaksi dalam jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Selanjutnya, posting buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuannya adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selanjutnya, menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian.
Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Menyusun jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangannya menjadi aktual. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Tahapan berikutnya dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian, dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasifa sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasifa berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasifa pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan neraca yang hitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya, akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir yaitu pembuatan jurnal penutup. Selanjutnya, menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nilai-nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Yang terakhir yaitu tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional, boleh dilakukan atau tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Selanjutnya, transaksi jurnal umum. Tahapan dalam membuat jurnal umum. Yang pertama, memahami terlebih dahulu persamaan akuntansi, aset sama dengan utang tambah modal. Yang kedua, mengumpulkan bukti transaksi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi transaksi yang dilakukan. Tanggal 2. Perusahaan membeli barang secara tunai ke perusahaan Jaya Abadi guna meningkatkan persediaan stok yang ada di gudang senilai 45 juta rupiah. Tanggal 4, dikarenakan barang yang tidak sesuai pesanan membuat perusahaan membalikan barang yang dibeli senilai 3.900.000 rupiah. Tanggal 5, terjadi transaksi jual barang secara tunai kepada toko mulia senilai 7 juta rupiah. Tanggal 7,
terjadi transaksi kembali secara kredit kepada toko Sinar Emas senilai 10 juta rupiah. Tanggal 9, pembelian secara kredit pada perusahaan Jaya Abadi senilai 20 juta rupiah. Tanggal 11, terjadi transaksi penjualan barang secara tunai senilai 30 juta rupiah kepada toko Elektro Bagus. Tanggal 13, toko Mulia yang mengembalikan barang tidak sesuai dengan pesanan senilai 1.500.000 rupiah. Tanggal 15, perusahaan membayar cicilan utang kepada perusahaan Jaya Abadi senilai 10 juta rupiah. Pelunasan terjadi di tanggal 17 dari toko Sinar Emas senilai 20 juta rupiah. Terjadi transaksi penjualan kembali dengan toko Kriuk senilai 25 juta rupiah disertai adanya biaya angkut sebesar 500.000 rupiah. Sedangkan tanggal 23, perusahaan membeli barang secara tunai untuk stok modal pada perusahaan Mosiku senilai 40 juta rupiah dengan biaya angkut sebesar 1 juta rupiah. Berikut tabel akun debit dan kredit. Total dari keseluruhan akun debit dan kredit sama besar total dari debit yaitu 250.900.000 rupiah, sedangkan kredit sama besar dengan debit senilai 250.900.000 rupiah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih kepada Ibu Merintan Berliana